Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sutarto, spesialis anak yang bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Palaraya, Tegal, akan menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut masalah demam berdarah dengue. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada saat sekarang ini dunia dan termasuk negara kita ini sedang dilanda dengan COVID-19, maka kita jangan juga melupakan ya bahwa pada musim-musim penghujan ini penyakit demam berdarah dengue itu juga mulai meningkat, dan ini sudah terjadi di Kota Tegal. Penyakit demam berdarah dengue, atau lebih baik saya katakan bahwa penyakit infeksi dengan virus dengue itu adalah penyakit infeksi virus yang akut ya, yang disebabkan oleh virus dengue. Seperti kita ketahui bahwa virus dengue itu ada 4, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Di Indonesia sebetulnya DB ini, infeksi virus dengue ini sudah dilaporkan sejak tahun 68, dan di Kota Tegal itu mulainya tahun 1977. Ditularkannya melalui gigitan nyamuk ya. Nyamuknya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya. Nyamuk ini yang menularkan virus tersebut. Jadi jangan ada anggapan dari masyarakat demam berdarah itu disebabkan karena digigit nyamuk. Salah. Kalau virus ini tidak mengandung virus, kalau nyamuk itu tidak mengandung virus, maka dengan sendirinya tidak apa-apa. Jadi penularannya itu dari nyamuk yang mengandung virus menggigit kita, maka virus itu ditularkan ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kita berdekatan atau senggolan dengan orang yang mengidap demam berdarah, sebetulnya tidak menular ya. Jangan keliru ya. Jadi penularannya lewat gigitan nyamuk, dan gigitan nyamuk tidak selalu menimbulkan DB. Yang menimbulkan DB adalah nyamuk yang mengandung virus. Jelas saya kira itu. Gejala daripada infeksi virus dengue itu secara umum itu misalnya demam tinggi yang mendadak yang berlangsung antara 2 sampai 7 hari. Kemudian disertai rasa nyeri kepala, pegel-pegel, otot, pegel sendi, kemudian mual, dan kadang-kadang ada nyeri di ulu hati. Bisa juga disertai dengan manifestasi perdarahan. Manifestasi perdarahan itu bisa juga dengan dilakukannya tes pakai tensimeter, maka nanti akan keluar bintik-bintik pada kulit kita. Bisa juga manifestasi perdarahan ini secara spontan, itu mulai dengan keluar bintik-bintik merah secara tersendiri, bukan dites ya. Bisa juga dengan mimisen, atau yang paling berat adalah karena gejala perdarahan dari lambung. Perjalanan penyakit infeksi dengue ini dibagi menjadi fase demam. Fase demam ini berlangsung 1-4 hari pertama ya, mulai sakit. Di sini biasanya anaknya panas tinggi, mual-mual, muntah, bisa timbul dehidrasi. Nah, kebanyakan pasien-pasien yang dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu pada fase demam ini ya. Kemudian kedua adalah fase kritis. Fase kritis itu timbul pada hari ke-4 sampai 5 sampai 6, yaitu pada saat mulainya demam menurun
justru menurunnya panas ini kita semua harus waspada, karena dengan menurunnya suhu ini pada hari keempat, 5, 6 ini, itu di situ timbul fase kritis, di mana di situ terjadi perembesan plasma darah keluar dari pembuluh darah, sehingga bisa timbul shock, bisa timbul perdarahan di sini fase ini. Ya, yang kadang-kadang awam tidak mengerti, dikirain panasnya turun, padahal fase itu adalah fase yang kritis. Nah, kemudian fase berikutnya adalah fase penyembuhan. Kalau kita bisa melewati 2 hari, 2 kali 24 jam ini kurang lebihnya ya, itu fase kritis berlangsung, kita bisa mengatasi, maka masuklah pada fase penyembuhan atau recovery. Ini ditandai sebetulnya dengan di dalam tubuh kita itu plasma darah yang masuk keluar dari pembuluh darah akan kembali lagi, ya. Jadi kembali laginya itu akan membuat sirkulasinya darah akan normal kembali. Kalau tidak ada penyulit yang lain, ya, pada fase penyembuhan ini pun kita tetap harus waspada, ya. Untung pada saat sekarang ini kita itu sudah memiliki tes laboratorium yang bisa mendeteksi adanya virus dengue ini dalam tubuh kita secara cepat. Pada hari pertama sampai hari keempat itu bisa kita lihat ada virusnya enggak. Kalau ini sudah lewat 4 hari ke sana, ada tes yang lain, yaitu tes serologi antibodi. Yang pertama tadi, yang 1 hari sampai 4 hari itu tes antigen atau tes adanya virus, itu disebut tes dengue NS1. Kemudian setelah lewat 4 hari, mulailah timbul serologi antibodi, yaitu imunoglobulin G, IgG, dan imunoglobulin A, M, ya, IgM dan IgG. Nah, inilah yang mungkin yang kita sebut sebagai, kalau di corona itu rapid test, ya, pada rapid test corona ini, rapid test pada penyakit demam berdarah dengue. Sebetulnya setelah kita menegakkan diagnosis bahwa ini infeksi dengue, itu tidak serta-merta harus segera dirawat, tapi kita harus melihat keadaan pasien pada saat dia datang. Saya kasih tahu tadi bahwa kebanyakan datang pada fase demam, ya, hari 1 ke 4. Kita lihat pada fase demam itu juga bisa timbul dehidrasi, ya, kekurangan cairan karena panas tinggi, muntah-muntah. Nah, itu sudah harus dirawat, ya. Nah, kalau saya pribadi sebetulnya sebaiknya kalau sudah panas lebih dari 3 hari dirawat sajalah demi keamanan pasien. Angka kematian dari infeksi dengue atau demam berdarah dengue ini itu sangat kecil sekarang ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah tahu akan bahayanya demam berdarah. Jadi mereka itu cepat-cepat membawa anaknya ke rumah sakit supaya diperiksakan anaknya. Kematian itu kebanyakan disebabkan karena terlambat datang, ya. Jadi lebih baik saya anjurkan, memang panas sudah 3 hari, sebaiknya dirawat saja. Baiklah, jadi masalah trombosit ini banyak sekali masyarakat itu sangat-sangat takut, ya. Kalau dirawat pasti, atau pasiennya berobat ke dokter, mesti yang ditanyakan pertama-tama adalah trombositnya. Trombositnya bagaimana, dok? Sebetulnya
Yang kita takutkan itu sebetulnya bukan trombosit, ya. Yang kita takutkan adalah nilai hematokrit. Hematokrit itu adalah nilai daripada pengentalan darah yang timbul akibat penyakit DBD ini. Itu dengan pengentalan darah ini bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi, ya, yang terberat adalah shock yang berkepanjangan, timbul perdarahan. Trombosit bukan untuk menentukan diagnosis itu DBD, bukan. Yang untuk menentukan bahwa ini DBD atau bukan adalah dari nilai hematokrit tadi, nilai pengentalan darah. Kalau pengentalan darah ini melebihi 20% dari yang angka normal bagi dia, ya, itu berarti sudah ada perembesan plasma. Pengentalan darah itu berarti ada perembesan keluar dari pembuluh darah sehingga darahnya mengental. Nah, kalau lebih dari 2% itulah, ya, baru disebut demam berdarah dengue, bukan karena trombosit. Trombosit turun bisa karena demam dengue, trombosit turun bisa karena DBD, ya. Tapi pada demam dengue tidak ada perembesan plasma, tidak ada nilai hematokrit yang melebihi 20% selisihnya. Antibiotik itu bukan obat virus. Jadi antibiotik itu hanya kita berikan apabila ada penyakit penyerta seperti infeksi misalnya. Jadi bukan untuk virusnya, tapi untuk mengatasi penyakit bakteri yang menyertainya. Kemudian tata laksana demam berdarah ini sebetulnya adalah bagaimana kita menjaga supaya sirkulasi di dalam darah kita ini atau anak ini supaya stabil, jangan sampai jatuh di dalam shock. Kalau shocknya tidak teratasi atau shocknya berkepanjangan, maka timbullah perdarahan, dan inilah yang sebetulnya yang menimbulkan angka kematian yang tinggi. Vaksin untuk DBD sampai saat sekarang ini belum ada. Sebetulnya ada beberapa tahun yang lalu vaksin ini ada dipasarkan, namun entah karena apa vaksin ini ditarik kembali oleh produsennya. Mungkin karena tidak signifikan di dalam mengatasi DBD. Baiklah, jadi pesan kami adalah seperti yang sudah sebelumnya disampaikan oleh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, yaitu laksanakanlah PSN, pembersihan sarang nyamuk, dengan 3M, menguras, menutup, dan membersihkan tempat penampungan air itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.